Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas setiap nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita bisa kembali duduk bersama untuk membahas sebuah kitab Qawaidun Nabawiyah fi Tarbiyati wal ilmi was suluk. Di dalam kitab ini disebutkan 50 kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan, di dalam ilmu, dan di dalam pembentukan karakter. Kita sampai kepada kaidah yang keempat, yang mana beliau Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya kaidah yang keempat adalah halal dan haram sudah jelas, dan beliau mengambil kaidah ini dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada kita sebuah kaidah Nabi, sebuah kaidah Nabi yang muhkamah. Yang muhkamah itu artinya sesuatu yang sudah jelas, tidak ada keraguan di dalamnya karena muhkam, yang dimana An-Nu'man ibn Bashir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir, yaitu beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Innal halala bayyin. Sesungguhnya yang namanya suatu yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sungguhnya suatu yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram, itu ada perkara yang masih samar-samar, mushtabihat, masih hukumnya antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Yang kebanyakan manusia, ya, yang mana perkara tersebut tidak diketahui, tidak dikenal oleh kebanyakan manusia. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali, faman nittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati dengan perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, maka sungguh dia telah membebaskan dirinya, membebaskan agama dan kehormatannya dari perkara syubhat tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh beliau hafizahullah taala sebagai sebuah kaidah untuk memahami terkait halal dan haram. Kalau kita melihat kembali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan menggunakan inna, ya, menggunakan inna. Padahal di dalam kaidah penyampaian khabar, penyampaian informasi, disebutkan bahwasannya di sana ada 3 macam dalam penyampaian informasi. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan kepada orang yang dia itu sama sekali menerima sudah pasrah bongkoan. Ya, orang ketika menerima informasi pasrah bongkoan, sehingga tidak diperlukan yang namanya apa? Pentakidan, ya. Sehingga ketika dia disampaikan sebuah informasi, cukup dengan informasi tanpa ada sebuah penekanan informasi tersebut, maka cukup. Akan tetapi ada golongan yang kedua, yang mana disampaikan informasi itu ternyata masih ragu terkait dengan informasi yang disampaikan, sehingga dibutuhkan dengan sebuah taukid, yaitu inna. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan penyampaian innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Supaya apa? Supaya tidak ada keraguan
dari orang yang menerima informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada golongan yang ketiga di dalam masalah penerimaan informasi, yaitu golongan yang mengingkari informasi, sehingga dibutuhkan sebuah penekanan yang kuat, bukan hanya satu taukid saja, tetapi lebih daripada satu. Contoh, ketika ada orang mengingkari terkait dengan masalah kematian, bahwasannya orang akan mati. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa innakum, misalnya, lamayitun, misalnya, sesungguhnya kalian sungguh-sungguh akan menjadi seorang mayit. Itu kalau apa? Kalau orang yang kita ajak bicara itu siapa? Orang yang mengingkari. Ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menegaskan bahwasannya kalau masih ada keraguan, maka ditekankan dengan sebuah sungguh, inna. Nabi nggak bermain-main di dalam masalah penegasan akan halal dan haram. Nah, di sini disebutkan oleh beliau, ya, di sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, menggambarkan bahwasannya di sana ada sebuah ketentuan-ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasannya kaidah ini memiliki makna yang sangat luar biasa, luas sekali. Ya. Dan juga mengandung sebuah hukum yang sangat banyak sekali. Sehingga disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala terkait dengan hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Yang pertama, terkait dengan halal dan haram, dan itu sudah sangat jelas, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ini halal, ini haram. Sudah jelas disampaikan oleh para ulama. Nanti kita akan sampaikan penjelasan daripada beliau hafizahullahu taala. Akan tetapi ada sebuah perkara, ya, kata beliau hafizahullahu taala, perkara yang masih tersembunyi, perkara yang masih samar-samar, yang memungkinkan ada sebuah penafsiran. Ada sebuah penafsiran dari kalangan para ulama. Dan setiap dari apa yang masih samar-samar ini kembali kepada apa? Kembali kepada pemahaman mereka masing-masing. Tinggal kemana pemahaman mereka ambil di dalam penggunaan dalilnya. Ya. Nah, di sini disebutkan, kata beliau hafizahullahu taala, bahwa kaidah Nabi ini muhkam dan menunjukkan sebuah bukti-bukti yang penting yang untuk kita pahami karena terjadi dalam sebuah realita kita, baik dalam konsep ilmiah maupun konsepnya amaliyah. Nah, disebutkan kata beliau yang pertama adalah bahwa ada kaidah yang jelas, yang tidak butuh kepada sebuah penafsiran. Tadi sudah jelas, ya.
Tidak butuh kepada sebuah penafsiran terkait dengan halal dan haram. Ya, tidak ada yang tersembunyi di sana, sehingga tidak memungkinkan dia itu berpikir untuk apa? Untuk kepada hal yang samar-samar. Ya, ini yang pertama kata beliau. Sehingga ketika perkara ini suatu yang jelas, ya, satu yang jelas, ya, contoh misalnya terkait dengan kehalalan air. Ada yang mengatakan air ini haram? Ya. Semua sepakat bahwasannya air ini halal. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah makanan yang lain, misalnya roti. Roti jelas kehalalannya. Ya, roti jelas kehalalannya. Kecuali misalnya roti itu di situ ada apa? Ada hal kandungan-kandungan yang menjadikan roti itu haram. Kemudian tambah lagi misalnya jual beli itu halal. Jual beli halal. Maka ketika tidak ada sesuatu yang menjadikan jual beli itu haram, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Ya. Kemudian lagi terkait dengan pakaian. Ya, terkait dengan pakaian. Kita lihat pakaian kita ini berbeda-beda, gitu kan? Tetapi satu tujuan. Tujuannya apa? Satrul aurah. Ya. Nah, ini suatu yang halal. Sehingga orang tidak bisa mengklaim bahwasannya seharusnya kamu pakai pakaian yang seperti ini. Kalau tidak, berarti haram bagi kamu untuk memakai pakaian tersebut misalnya. Ya, contoh orang ketika pakai batik misalnya, ya, ini kan hukum asalnya apa? Ya, ibahah, dibolehkan saja. Ya. Tetapi kalau batik-batik itu misalnya ada sebuah hal-hal yang diharamkan, ya, ada sebuah ta'zim kepada suatu, maka pakaian itu berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilarang untuk dipakai, kan begitu. Bukan pakaiannya adalah halal. Ya. Seperti nikah. Nikah jelas itu halal. Akan tetapi kalau nikahnya nikah mut'ah, lah ini haram. Ya. Nah, kalau nikah misalnya, ya, yang tidak ada wali, maka tidak sah nikahnya. Maka sesuatu yang jelas yang halal ini, ya, tidak ada seorang untuk mencegah diri menolak daripada yang halal tersebut. Ya. Tidak boleh seorang untuk apa? Mencegah manusia untuk melakukan sesuatu yang halal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah al-haram bayyin. Perkara yang haram juga jelas. Ya. Dan di sana tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan keharamannya. Ya. Seperti contohnya khamr. Khamr, minuman keras. Itu sepakat para ulama semuanya apa? Khamr itu apa? Haram. Ya. Kalau ada ulama mengatakan khamr itu halal, perlu ditanyakan dari mana
dasarnya dia mengatakan bahwa khamr itu halal. Ya. Tetapi kan di antara tanda-tanda hari kiamat itu mereka mengganti sebuah nama gitu kan. Ya. Misalnya khamr dengan apa? Penyegar, penghangat badan, minuman penghangat badan. Ya kalau jahe nggak ada masalah gitu kan. Tetapi kalau itu dari khamr, ya, minum atau minuman keras itu, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian lagi, sepakat para ulama zina itu haram. Tetapi ada yang mengatakan lagi, ya kalau suka sama suka lain lagi Ustaz. Nah, ya, zinanya suka sama suka. Ya. Yang namanya zina ya tetap zina. Dan itu diharamkan dan sepakat para ulama. Ya. Bahkan dengan tegas tuh di kalangan para ulama itu, hampir jumhurul ulama, ya, bahwasannya anak seorang pezina itu apa? Dinisbatkan kepada ibunya, ya, bukan kepada bapak biologisnya, ya. Dan bapak biologisnya tidak berhak untuk menjadi walinya. Maka kembali kepada apa? Walinya, wali hakim. Ya, ini jumhur. Kita berbicara ya jumhur ulama. Ya. Nah, walaupun ada yang mengatakan bahwa sebuah madhab ya dibolehkan katanya. Ya. Untuk apa? Untuk menutup aib. Ya. Tetapi dari madhab tersebut, ketika dia menikah maka biarkan si anak itu apa? Lahir duluan. Ya. Jadi kan tidak dijelaskan cara apa? Secara utuh. Cuma hanya mengambil silakan untuk dinikahkan. Ya. Padahal seharusnya ada apa? Seharusnya ya menikah, tetapi apa? Hanya untuk menjaga sebuah apa? Aib saja. Ya. Kemudian ketika anaknya lahir, ya sudah, dia juga tidak berhak untuk apa? Untuk membuahi lagi sampai anaknya lahir. Kemudian ya dia ada yang mengatakan menggunakan akad yang baru lagi atau tidak. Nah, jadi ini yang haram itu jelas, ya. Tidak perlu diperselisihkan. Ya, tidak ada para ulama berselisih dalam masalah yang haram ini. Enggak ada pendapat para ulama zina itu halal. Ya, coba kita lihat deh. Ada enggak para ulama di kalangan madhab? Enggak ada. Kemudian yang berikutnya adalah riba. Ya, riba itu sudah jelas haram. Tetapi kan banyak ya ilmuwan kontemporer gitu kan, ya, mengistilahkan ya bunga itu dengan apa? Faedah. Ya, faedah. Nah, faedah apa? Ya, bunga kan gitu. Jadi fawaid ribawiyah dalam bahasa Arabnya. Itu faedah riba. Atau dengan yang lainnya, dengan nama-nama yang lain, ya. Ya, ada yang ingin memutarbalikkan terkait dengan masalah riba. Ya. Kemudian yang berikutnya maisir, judi. Jelas judi juga diharamkan. Ya. Diharamkan dan sepakat para ulama yang namanya perjudian haram. Ya. Kemudian bangkai. Ya, itu jelas diharamkan oleh para ulama. Kemudian memutus tali silaturahim diharamkan. Meninggalkan salat diharamkan. Kemudian meninggalkan zakat diharamkan.
ini sepakat para ulama. Ada nggak para ulama yang mengatakan bahwasannya orang boleh meninggalkan sholat? Ya. Bahkan ada sebuah keyakinan tuh, ya, mengganti sholat dengan wirid dan doa-doa tertentu. Ya, wirid dan doa tertentu. Sehingga kalau baca dzikir atau wirid dan doa tersebut, maka sudah gugur sholatnya dia. Hebat banget gitu kan? Ya, Nabi saja tidak gugur, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi sakit saja masih apa? Sholat. Ini kok ada orang mengatakan sudah dengan zikir tertentu, ya, maka gugurlah sholat. Kenapa? Karena maksud daripada sholat hanya untuk ingat kepadaku. Ya, kalau sudah ingat berarti tidak perlu sholat. Ya, kamu ingat Allah enggak? Ingat, hanya sudah gugur sholatnya. Enggak seperti itu, ya. Dan tidak ada satu ulama pun mengatakan akan apa? Gugurnya sholat tersebut, tidak ada. Ya. Kapan gugurnya? Ketika dia sudah disolatkan, karena dia sudah tidak mampu untuk sholat. Makanya Allah Azza wa Jal yang menegaskan, memerintahkan para hambanya untuk apa? Untuk bersabar. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Ya, dengan menggunakan wastabir, bukan wasbir. Wastabir itu artinya apa? Kesabaran yang sangat. Kenapa? Karena sholat ini sangat luar biasa. Kalau kita sholat pengennya cepat-cepat kan begitu. Padahal coba kita satu hari itu sholat itu berapa menit toh kita? Ya, anggaplah 5 waktu. Setiap kita sholat itu berapa menit? Pengennya cepat kan gitu. Kalau lambat sedikit, lama sedikit akan dimasalahkan. Ya. Tetapi kalau kita kegiatan-kegiatan yang lain, masya Allah luar biasa tuh. Ya. Coba deh sekali-kali misalnya sholat maghrib bacanya agak sedikit panjang, sholat isya bacanya panjang, ya. Itu apa? Itu akan memberikan sebuah pembelajaran, ya, pembelajaran. Oh, ternyata jadi seorang imam itu betul-betul membutuhkan apa? Ilmu, ya, membutuhkan sebuah hafalan Al-Quran. Ya, kadang mohon maaf kita menggunakan sebuah hadis Nabi ringan dalam sholat kan begitu ketika jadi imam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengimamin sholat maghrib bersama para sahabat, beliau membaca surat Tur. Oh, surat Tur loh dibaca Nabi di sholat maghrib. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meringkaskan bacaan. Karena pada waktu itu siapa? Mu'ad ibn Jabal membacanya apa? Al-Baqarah, nggak main-main, kan begitu, ya. Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam menunjuk seorang imam itu orang yang paling banyak hafalannya? Disitulah untuk apa? Untuk memberikan sebuah gambaran, ini loh Al-Quran. Ya, inilah Al-Quran. Ya, maka kalau kita melihat di negeri-negeri yang maju, ya, di masjid-masjid besar, sampai contohnya rest area di Ungaran saja, yang imam itu siapa? Masih segar, masih muda, ya. Bacaannya panjang dan gak ada yang protes, malah senang gitu kan. Ya, kenapa? Karena sholat itu adalah tempat kita untuk menundukkan diri kepada Allah. Sejenak kita mentadabburi apa-apa yang ada dalam sholat. Ya, ini, ya, maka nggak salah ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan sebagai penyejuk pandanganku di dalam sholat. Jadi kalau kita nih pengen sejuk pandangan kita, pengen sejuk hati kita, sholat. Ya, subhanallah, sholat itu luar biasa. Orang ketika habis sholat itu kan kerasanya apa? Berbeda. Ya, maka kita ya tegas bahwasannya perkara sholat, para ulama sepakat bahwasannya meninggalkan sholat haram hukumnya. Kemudian disebutkan ada perkara al-mutasyabih, yang mustabihat, yang samar-samar, yang tidak jelas. Yang di situ para ulama khilaf terkait dengan hukumnya, apakah halal ataukah haram. Ya, maka ketika ada perkara yang samar-samar ini, maka jangan setiap kita, individu kita, berani atau memberanikan diri untuk berfatwa. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ajra'ukum fil futya ajra'ukum finnar, au kama qala. Orang yang paling berani atau orang yang nekat di dalam berfatwa, maka dia adalah orang yang paling berani untuk masuk neraka. Ya. Maka ketika ada suatu yang tidak jelas, ketika kita belum tahu ilmunya, maka sepatutnya kita untuk mengatakan wallahu a'lam wala adri, dan aku tidak tahu. Itu sebuah ilmu. Ya, jangan sampai kita ini punya perasaan ketika kita mengatakan tidak tahu, alah, ustadznya ilmunya masih cetek, nggak berani. Ya, kenapa? Karena nggak tahu. Ya, padahal kalau kita ngelihat sejarah para ulama, bahwasanya mereka ketika ditanya puluhan pertanyaan, kadang mereka cuma bisa jawab beberapa saja dari pertanyaan tersebut. Bukan karena kebodohan mereka, karena masih ada sebuah keraguan di sana di dalam jawabannya. Kadang kalau kita, mohon maaf ya, kita ini ketika ditanya langsung kita jawab, habis itu kita juga bingung tadi jawabannya benar apa tidak ya. Akhirnya dibuka tuh di bukunya, mohon maaf kemarin salah. Coba kalau sudah diamalkan. Ya, kalau sudah diamalkan, itu akan menyebabkan sebuah dosa jariyah, dosa yang ngalir. Ya. Maka jangan sembarangan kita dalam masalah fatwa. Ya. Kemudian ya disebutkan, misalnya ada perkara-perkara di dalam masalah ya makanan yang dimana di sana masih diragukan halal dan haramnya. Ya, ini kira-kira halal apa tidak? Ini kira-kira haram apa tidak? Lebih baik apa? Tinggalkan. Jangan kita apa? Jangan kita makan. Ya, jangan kita makan. Nanti akan saya sampaikan ada contoh ya di kalangan para sahabat ya, disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Ya. Sehingga ada seorang ulama bernama Ashhab ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kepada kita terkait dengan perkara yang samar-samar al-mustabihat. Kata beliau, innamal wara'u fil mustabihati wa ammal kabairu fa kullu ahadin yattaqiha. Jadi sesungguhnya yang namanya sifat wara, apa itu sifat wara? Sifat kehati-hatian. Jadi sifat kehati-hatian ini apa? Ya, diantaranya sifatnya hamba Allah Azza wa Jal ketika ada perkara yang masih samar-samar. Wa amal kabair,
adapun dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar itu? Pengertiannya adalah dosa besar ya, setiap dosa yang mendapatkan ancaman ya dengan neraka atau ancaman dengan azab yang pedih atau dengan sebuah siksaan, maka itu masuk kepada kabair, dosa besar. Fa kullu ahadin yattaqiha, dan setiap individu harus berhati-hati dan harus menjauhinya. Ya, kalau itu kabair. Kalau mustabihat, sesuatu yang samar, enggak jelas ini halal, ini haram, ya, maka ditinggalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwasannya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, wa man taraka sebelum itu disebutkan la ya'lamuha katsirum minan nas. Jadi perkara-perkara yang syubhat ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti ada yang tahu. Ya, sehingga disebutkan bahwasannya yang tahu itu jumlahnya sedikit. Ya, yang tahu jumlahnya sedikit, dan itu hanya diketahui oleh para ulama saja. Ya, ini perkara yang samar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seorang mampu untuk meninggalkan perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka agama dan kehormatannya sudah terbebas dari perkara syubhat. Ya, makanya kalau perkara syubhat itu hilangnya dengan apa? Dengan ilmu. Kalau perkara yang syahwat itu hilangnya dengan sebuah apa? Keyakinan. Ya. Nah, jadi syubhat itu dengan ilmu. Dengan ilmu perkara syubhat akan hilang. Ya. Kenapa? Karena yang samar. Ini kira-kira hukumnya apa ya? Maka dengan ilmu dia akan tahu, oh ternyata ini syubhat, sehingga saya harus apa? Meninggalkan dan lebih dekat kepada sebuah keharaman. Ya. Kenapa? Karena waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia sejatinya akan masuk kepada perkara yang haram. Sehingga kata beliau mengatakan bahwasannya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad istabra'a lidini wa irdihi, ini sebuah dalil, bahkan sebuah pokok yang besar di dalam kita membebaskan agama dan kehormatan kita dari hal-hal yang syubhat tersebut. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang syubhat, kita khawatirkan ada sebuah ada sebuah tuduhan-tuduhan dari orang, tuhmah, ya. Enggak aneh ketika ada orang mengatakan si fulan begini disebabkan karena perkara syubhat tadi. Taib, insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah ini. Ya, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
wa hafidhakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang meninggalkan perkara syubhat, maka dia sejatinya telah membebaskan agama dan kehormatannya. Disebutkan bahwasannya sepatutnya bagi setiap muslim tatkala mendapatkan perkara yang masih samar-samar, tidak jelas halal dan haramnya, maka sebaiknya untuk dia tinggalkan agar dia terbebas daripada hal-hal yang menjadikan agamanya itu tercemar, yang menjadikan kehormatannya menjadi sebuah pembicaraan manusia. Maka disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah, disebutkan la yukmilu imanul mar'i hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Di antara kesempurnaan imannya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang hakikatnya dibolehkan dalam rangka berhati-hati dengan sesuatu yang mendatangkan sebuah kemadharatan. Artinya kelihatannya itu dibolehkan, akan tetapi di dalamnya ada sesuatu yang berdampak kepada hal yang mendatangkan kemadharatan. Maka seorang mukmin kamilul iman, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Kemudian pula disampaikan oleh para ulama terdahulu, man arada nafsahu lituhami fala yalumanna min man asaa bihi dhanna. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang masih samar-samar, sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain melontarkan sebuah persangkaan, maka jangan dia mencela orang-orang yang bersuudzon kepadanya. Artinya apa? Sesuatu yang dikhawatirkan itu mendatangkan sebuah prasangka yang buruk, maka jangan pernah kita mencela orang ketika dia bersuudzon kepada kita. Nah, Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil ingin menjelaskan kepada kita beberapa contoh. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang beriktikaf. Tiba-tiba beliau didatangi oleh istrinya Safiyah radhiyallahu taala anha
yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Safiyah, dan pada waktu itu ada dua orang laki-laki melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Safiyah. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasannya ada sesuatu yang mencurigakan dari dua orang laki-laki tersebut, yang dikhawatirkan laki-laki tersebut berprasangka buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam kondisi beriktikaf. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memanggil dua orang laki-laki tersebut dengan mengatakan, ala rislikuma innaha Safiyah. Sebentar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia adalah Safiyah, bukan orang lain. Dia adalah istriku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah, bukan orang lain. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka saddan liddari'ah, dalam rangka untuk mencegah sesuatu hal yang buruk, prasangka yang buruk, agar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terbebas kehormatannya dari prasangka yang buruk tersebut, beliau panggil tuh dua orang laki-laki itu dengan Nabi mengatakan, innaha Safiyah, dia adalah Safiyah. Padahal kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang maksum, seorang yang dimana dosanya sudah Allah ampuni. Bahkan ketika ada sesuatu berita yang buruk terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti para sahabatnya juga tidak akan percaya. Tapi lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ini akan menyebabkan sesuatu yang menjadikan agamanya tercemar, menjadikan kehormatannya tercemar, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersegera untuk apa? Untuk menyelesaikannya sebelum berita ini tersampaikan keluar. Ya, ini yang dikhawatirkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula menyebutkan ketika beliau menyampaikan kepada dua orang laki-laki, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam wa inni khasyitu an yuqdafa fi qulubikuma syarran au qala syai'an. Kemudian Nabi mengatakan kepada dua orang tersebut, ya, kenapa aku memanggil kalian? Ya, sesungguhnya syaitan itu dia berjalan di tubuh manusia majrad dam. Itu apa? Di aliran darahnya manusia. Dan aku khawatir kalau seandainya syaitan itu menampilkan, menapakkan, menanamkan di dalam hati-hati kalian berdua syarran, sebuah keburukan atau sesuatu, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu panggil. Harapannya apa? Berita ini tidak sampai keluar terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berita itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kadang kalau yang menyampaikan bukan dari sumbernya, itu tambahannya beraneka ragam. Kalau masak banyak bumbu enak, ya.
Tetapi kalau berita dibumbuin, lah bagaimana tuh berita tersebut? Ya kalau bumbunya bagus. Nah bumbunya nggak bagus ini menyebabkan sebuah fitnah, maka ini juga bermasalah. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membebaskan kehormatannya dari suatu yang dikhawatirkan muncul sebuah keburukan, Nabi sudah mencegah terlebih dahulu. Kemudian contoh yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita kepada kita terkait dengan ayahandanya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasannya Abu Bakar itu punya seorang, ya kita katakan kalau gulam itu ya punya anak kecil, yang dimana anak kecil itu kayak bisa anak angkat gitu kan, atau bisa dikatakan sebagai seorang budak kan itu, yang dimana ya seorang budak ini mengeluarkan baginya yang namanya kharaj. Ya kharaj itu kayak semacam upeti apa-apalah kan itu ya. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memakan dari harta tersebut. Maka pada suatu hari si gulam tersebut mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan, "Atadri ma hadza?" Apa yang aku bawa ini? Apa yang telah engkau makan dariku ini? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Mahwa, apa itu?" Ingin mempertegas apa yang kira-kira dimakannya. Kemudian si gulam tadi, anak tadi mengatakan, "Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul al-kahanata." Aku dahulu di jahiliyah kerjaanku itu apa? Pura-pura jadi dukun. Ya, dia enggak dukun beneran, tetapi dukun jadian. Buktinya apa? Wa ma uhsinul kahana, dan aku tidak pandai di dalam perdukunan. Sing penting dapat duit. Ya, sing penting dapat harta. Ya, orang tiba-tiba jadi dukun, padahal dia nggak pernah tahu masalah perdukunan. Illa anni khada'tuhu, tetapi yang aku lakukan di dalam ilmu perdukunan ini, aku tipu tuh orang-orang yang datang kepadaku. Ya, aku mengatakan sesuatu yang palsu, sesuatu yang bohong. Ya. Fa'atani bidza falaqiyani fa'atani bidzalika. Kemudian orang yang datang kepada aku untuk menanyakan sesuatu yang dia inginkan, dan dia senang atas jawabanku. Kemudian dia memberikan upah, ya, memberikan uang kepadaku. Fahadal ladzi akalta minhu, dan uang yang aku dapatkan itulah yang kau makan. Ya, ini jujur banget gulamnya ya. Jadi yang aku dapatkan itulah yang kau makan. Abu Bakar tidak istilahnya itu tidak nunggu waktu yang lama. Apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhu? Fa adkhala Abu Bakrin yadahu, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memasukkan tangannya kemananya? Ke mulutnya. Memasukkan tangan ya atau jarinya ke mulutnya. Faqa'a kulla syai'in fi batnihi,
Dan beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memuntahkan apa yang sudah masuk ke dalam perutnya. Subhanallah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadikan apa yang masuk ke dalam perut itu sesuatu yang jelas halal, bukan perkara yang syubhat apalagi yang haram. Lihat. Ini kan perkara yang syubhat. Ya, contoh nih. Ya. Misalnya ketika kita diundang oleh seseorang gitu kan. Kemudian orang tersebut adalah orang yang terbiasa dengan hal-hal yang riba atau hal-hal yang haram dia pekerjaannya. Kemudian ngundang kita makan, ya, ngundang kita makan. Nah, kemudian kita makan itu, ya, pertanyaannya boleh nggak kita makan tuh makanan yang dia hidangkan? Boleh nggak? Ya, boleh kalau kita nggak tahu. Lah kalau kita tahu. Masa kita diundang makan kita nggak tahu, apalagi orang terdekat, ya. Maka secara hukum asal penghasilan sesuatu yang haram itu kembali kepada siapa? Kembali kepada pemiliknya, bukan kembali kepada orang, ya, orang lain. Bisa dipahami nih, ya. Jadi ketika kita diundang tuh, tiba-tiba dikasih air minum, gitu kan? Ya udah kita minum. Ya, kenapa? Karena yang haramnya buat dia, bukan buat kita. Ya. Dan itu dibolehkan. Tetapi kalau kita betul-betul tahu pasti itu dan kita bisa berlepas diri, maka lebih baik. Ya, walaupun hukumnya tidak ada masalah karena bukan kita yang mencarinya, tetapi kan kita diundang, ya, seperti itu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mengetahui ini, itu kan, maka beliau memuntahkan apa yang beliau makan tadi. Dalam rangka untuk apa? Ya untuk berhati-hati saja. Ya, jangan sampai ada makanan yang tidak jelas masuk ke perutnya. Nah, apalagi yang haram sudah jelas. Yang haram sudah jelas, sehingga disebutkan man nabata min suhtin fannaru aula bihi. Orang yang tumbuh dari daging yang haram, ya, maka neraka adalah tempat yang paling utama baginya. Ya. Kemudian disebutkan lagi dari Al-Imam Muhammad ibn Sirin, salah seorang ulama tabi'in rahimahullahu taala. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala beliau membeli zait itu ya kayak minyak gitu kan, minyak yang sangat banyak untuk berniaga beliau. Ternyata minyak yang banyak tersebut, ya, jatuh ke dalamnya tikus. Jatuh ke dalamnya tikus. Maka lihat beliau nih, padahal untuk jualan, gitu kan? Maka beliau khawatir jatuhnya tikus ke minyak tersebut menyebabkan minyak tersebut jadi rusak. Masuk tuh tikus ke situ. Ya, padahal kan nggak harus dibuang semua gitu kan? Ya, nggak harus dilemparkan semuanya, dituangkan semuanya. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Sirin
rahimahullahu taala disebutkan faraqahu kulluh. Beliau tumpahkan itu minyaknya yang sangat banyak padahal untuk jualan. Kira-kira kalau jualan orang tahu nggak tuh kemasukan tikus? Nggak tahu. Tetapi kan dia tidak mau merugikan orang lain. Dia tidak mau orang lain itu celaka gara-gara perbuatannya. Sehingga beliau rahimahullahu taala dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya beliau, biar rugi tidak ada masalah. Sing penting apa? Saya bisa menyelamatkan orang lain. Jadi yang diperhatikan bukan diri sendiri. Ya. Oh, saya tahu ini kemasukan tikus misalnya. Ya, kemudian nggak apa-apa deh saya jual. Yang penting kan orang nggak tahu. Itu kalau orang yang tidak paham masalah perkara syubhat. Perkara yang tidak jelas, perkara yang menyebabkan sifat kehati-hatian terkait dengan terjatuhnya kepada yang haram, ya, tidak punya, maka sudahlah apa yang dilakukan. Yang penting saya dapat untung besar. Ya. Kemudian fahu bisa babi daini rakbihi min syara'i hadza az-zaid. Dampaknya apa kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin? Ya. Ternyata dia itu harus ditahan. Ditahan apa? Karena dia memiliki hutang, ya, disebabkan dari minyak yang ditumpahkan tersebut. Subhanallah. Menyelamatkan orang lain, dirinya harus nanggung resiko. Ya. Lihat. Ini para ulama terdahulu, mereka berniaga tetapi mereka paham terkait dengan masalah kaidah jual beli. Ya. Maka enggak aneh ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang pernah disampaikan di sini juga, beliau mengatakan kepada para penduduk, ya, pasar, mengatakan, ya, kata beliau, la tabi' fi suqina hadza illa man qad tafaqqaha. Tidak ada orang yang menjual barang di pasarku ini, di pasar kami ini, kecuali orang yang sudah paham ini yang halal, ini yang haram. Ya. Coba kita lihat tuh. Pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Ya. Kemudian masuklah ke sebuah warung. Warung tersebut menjual semacam tepung atau terigu lah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam adkhala yadahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke tepung atau terigu itu. Plek. Dan beliau dapatkan di dalam itu ada ada basahnya, menggumpal itu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa kau tidak jadikan yang basah di atas? Ya. Supaya orang pada tahu ini basah. Ya Rasulullah, asabahul ma. Iya, dia terkena hujan, tetapi biar orang tahu ini basah, ya di atas. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngajari tuh bagaimana cara berniaga. Kamu jadikan yang basah di atas agar apa? Agar orang tahu. Ya. Oh, ini basah, jangan sampai kau jual itu barang tetapi yang basah di bawah. Ya. Sekarang kadang ada orang itu menjual misalnya gabah, ya. Ya, biar agak istilahnya agak berat. Ya, itu kadang dibasahi juga tuh. Yang penting untungnya besar. Ya, dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita
biarpun beliau menanggung sebuah resiko, ya, dengan dipenjara gara-gara hutangnya tersebut. Sing penting orang lain juga bisa selamat, orang lain juga bisa apa? Terbebas dari segala macam kemadharatan, bukan hanya sendiri. Ya, itulah seorang yang paham terkait dengan masalah apa? Masalah agama. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula pernah mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min asratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, atau sayati zamanun, akan datang suatu zaman, la yubali al mar'u, seseorang itu enggak peduli, min aina akhadal mala, dari mana dia dapatkan tuh hartanya, amin halalin au min haramin, itu harta dapatnya dari yang halal ataukah dari yang haram. Ya. Jadi di sini seorang yang nggak peduli dari mana tuh dapatkan hartanya, di halal atau yang haram, itu akan datang masanya. Sehingga nggak aneh ketika Allah Azza wa Jal menggambarkan bagaimana orang-orang yang pelit di dalam sebuah surat Al-Hadid ayat ke-24 kalau tidak salah. Allah Azza wa Jal mengatakan, alladzina yabkhuluna wa ya'murunan nasa bil bukhli, dan orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Ya. Tidak hanya itu, wa ya'murunan nasa bil bukhli, ngajak orang untuk pelit. Ini ada nih golongan-golongan kayak gini nih. Ya. Ada golongan yang seperti ini. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, nih orang yang kayak gini nih, ya, di dalam masalah ayat ini itu beliau istilahnya membedakan ada dua jenis golongan nih ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Yang pertama orang yang bakhil, yang kedua orang yang dermawan. Ya, orang yang bakhil ini dia itu merasa nikmat kalau tidak berbagi. Ya, tapi orang dermawan merasa nikmat kalau berbagi. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, orang yang pelit ini dia ngasih kalau diminta. Tapi orang yang dermawan dia ngasih ketika tidak diminta. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka penting bagi kita semuanya betul-betul mengetahui mana perkara-perkara yang samar-samar, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Kalau kita masih ragu, mendingan kita tinggalkan. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga sesuatu yang menjadikan agama dan kehormatan kita tercemar. Ya, contoh nih, seseorang masuk ke sebuah tempat gitu kan. Tempat tersebut tempat yang buruk kan itu ya. Maka dia harus mengetahui kalau saya datang ke tempat tersebut menyebabkan prasangka yang buruk kepada saya. Maka jangan datengin. Ya, maka jangan datengin. Kenapa? Karena akan menyebabkan sebuah prasangka yang buruk. Ya. Kan begitu. Ya, kalau dia bisa ketemu dengan orang yang melihatnya, ya, kalau dia bisa menyampaikan tujuannya dia, ya, itu baik. Kadang kan orang itu kan langsung langsung potong kompas saja, langsung tuduh, langsung menuduh gitu kan. Kemudian apalagi di zaman sekarang,
ya langsung dikirimkan 1 detik berita tersebar kemana-mana. Maka setiap kita tentunya berhati-hati terkait dengan perkara-perkara yang menyebabkan agama dan kehormatan kita tercemar dan menyebabkan orang suudzon kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan penerangan kepada kita terkait yang halal dan terkait yang haram, dan juga terkait perkara yang masih samar-samar hukumnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lamu biswab. Maka kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin